Di sudut tersembunyi Yogyakarta, terdapat dusun yang menyimpan cerita tentang alam, sejarah, dan perubahan. Wotawati, dusun kecil yang terletak di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Padukan Wotawati itu terletak di bekas aliran Bengawan Solo Purba. Jadi Padukan Wotawati itu masuk di lembah di bawah lereng gunung itu. Jadi Padukan Wotawati masuk di bekas aliran Bengawan Solo Purba. Dulunya itu bermuara di Sadeng, lalu karena pergeseran lempeng ataupun di Pulau Jawa itu mengalami pengangkatan itu, pada akhirnya yang tadinya di sini itu dialiri dengan Sungai Bengawan Solo Purba, akhirnya Sungai Bengawan Solo Purba itu berbalik arah. Di balik sunyinya dusun Wotawati, tersimpan jejak panjang perjalanan waktu. Disinilah ribuan tahun silam, Bengawan Solo Purba pernah mengalir deras, membawa serta cerita tentang perubahan bumi dan kehidupan. Jadi Wotawati itu secara geologi sudah unik. Jadi dia sebuah desa yang ada di lembah kering Sungai Purba begitu. Kebetulan Sungai Purba ini namanya Bengawan Solo Purba. Nah, posisi dari Wotawati itu adalah di lembah kering yang dulunya memang betul adalah Sungai Purba Bengawan Solo. Nah, itu menjadi khasnya karena dulunya memang sungai itu besar sekali. Bahkan ketika Wotawati belum terbentuk ya, itu adalah sungai besar yang arahnya itu dari utara ke selatan. Jadi kalau Anda ke Wotawati itu kalau lurus ke selatan nanti sampai ke muara yang namanya Sadeng, Pantai Sadeng. Nah, Wotawati dengan Sungai Bengawan Solo Purbanya dengan lembah keringnya itu secara geologi itu adalah bukti fenomena bahwa adanya tumbukan lempeng yang sebelah selatan. Jadi adanya lempeng Indo-Australia yang menunjam ke Jawa sehingga terangkatlah Jawa bagian selatan. Bayangan bukit menjadi jam kerja mereka. Bertani bukan hanya soal musim, tetapi tentang membaca alam. Strategi yang diwariskan turun-temurun menjadikan bertani sebagai seni bertahan hidup di tengah keterbatasan. Nanam padi, jagung, singkong, kacang tanah, ya kacang kedelai. Kalau mau tanam padi itu mah hanya perkiraan. Kadang-kadang padi itu udah ditanam, ada yang pernah 2 bulan, ada sebulan gitu. Karena cuman ya nunggu air dari hujan. Di Wotawati, musim kemarau adalah ujian. Tapi setiap ujian melahirkan cara bertahan. Inilah cerita adaptasi yang lahir dari keterbatasan. Kalau pas di musim kemarau, itu warga juga banyak yang kekurangan air, terus mereka itu karena memang di sini itu sebenarnya sudah masuk PDAM, tetapi baru masuk 21 titik, jadi belum bisa mencakup semua rumah. Di Wotawati, rumah-rumah tak dibangun sembarangan. Posisi dapur diarahkan ke timur, bukan karena estetika, tapi karena kebutuhan akan cahaya. Ini adalah bentuk arsitektur adaptif, hasil dari pemahaman mendalam terhadap alam sekitar. Di Padukan Wotawati itu untuk gotong royong dan sebagainya, rukun tangga dan sebagainya itu alhamdulillah masih baik itu. Jadi mungkin karena di Padukuan Wotawati itu jauh dari perkotaan ataupun mungkin tidak ada banyak pengaruhnya dari wilayah lain ataupun budaya lain seperti itu. Cuman karena nantinya itu di Padukuan Wotawati itu akan dijadikan
wisata, tentunya nantinya juga akan banyak budaya lain ataupun nantinya itu orang-orang luar yang masuk di Padukan Ottawati. Nah, tentunya dampak positif dan negatifnya itu pasti ada. Jadi nantinya semoga masyarakat di Padukan Ottawati tetap menjaga kerukunan, terus menjaga solidaritas. Nah, karena yang kita jual ataupun yang kita tawarkan ke wisatawan itu nantinya juga salah satunya dari masyarakatnya sendiri. Di sini, hidup bukan perkara mudah. Tapi inilah tanah kami, tempat kami belajar bertahan. Kami punya keterbatasan, tapi juga punya semangat yang tidak mudah padam. Dan meskipun dunia terus berubah, Ottawati tetap menjaga nilai-nilai mereka. Di sini, masyarakat tahu bahwa kekuatan sesungguhnya tidak hanya datang dari teknologi atau kemajuan materi, tetapi dari kemampuan mereka untuk hidup selaras dengan alam, menghargai waktu, dan menjaga hubungan antar sesama.